wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Good evening for time zone America. Good morning also for Japan time. Dan selamat pagi semua Bapak Ibu. Senang sekali pada hari ini saya masih diberi kesempatan dan dipercaya untuk memandu acara seminar internasional kita. The first, welcome and thank you very much for all the committee and all participants who was joined with us on international webinar with the title Patterns of Strengthening Character Education for Students atau pola penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik. Hari ini salamnya saya ikut sama Ibu Dian saja ya Bu. Salam terdahulu, salam hormat untuk Bapak Bupati Mandailing Natal yang sangat mendukung acara ini, Bapak Kadis Pendidikan, kemudian Bapak Ketua Bapak Ketua PGRI Madinah, serta semua peserta yang hadir di ruangan dan yang mengikuti secara daring. Dan tentu yang sangat saya banggakan para narasumber kita, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Apalagi partisipan kita pada hari ini itu bukan hanya dari dalam negeri ya Bapak Ibu, ada dari Swiss, ada dari USA, ada Bapak Zentua Simbolon namanya ya, beliau adalah sahabat dari Bapak Ketua FKP kita, Bapak Zulkarnain Tanjung. Titip salam Bapak buat Pak Zentua Simbolon. Senang sekali hari ini acara kita sangat didukung oleh Pemda Madinah, dan ini acaranya adalah kolaborasi antara PGRI, Dinas Pendidikan, dan Forum Komunikasi Pendidik Mandailing Natal dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Mandailing Natal yang ke-22. Dengan harapan semoga Mandailing Natal lebih maju, lebih jaya ke depannya, baik itu di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan tentunya di bidang pendidikan. Ya. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung hubungkan dengan native speaker kita yang pertama. Beliau ini seorang pria masih muda, sudah tidak tinggal lagi ya. Beliau ini asli Indonesia, di mana pendidikannya TK, SD, SMP, SMA di Purwokerto, melanjut ke jenjang pendidikan S1 di ITB dari tahun 2003 sampai 2009. Kemudian riwayat pekerjaan mengajar di STKIP Surya dari tahun 2011 sampai tahun 2013. Selanjutnya melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di Florida State University. Dan beliau Research Associate di University of Virginia dari tahun 2018 sampai sekarang. Bidang riset beliau adalah fisika nuklir dan partikel, dan tempat risetnya ada di Fermi National Accelerator Laboratory atau Fermilab, yang merupakan laboratorium nuklir dan partikel di bawah Department of Energy USA. Saya langsung sebutkan beliau adalah Bapak Zulkaida Akbar. Halo Bapak Zulkaida Akbar, good evening. Selamat malam Pak. Selamat malam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu. Iya. Di sana bagaimana cuacanya Pak saat ini Pak? Cuacanya masih dingin Bu. Jadi ini mohon maaf menggunakan kupluk karena ini sudah 1 tahun lebih nggak potong rambut Bu sejak pandemi. Nggak apa-apa Pak, tetap ganteng loh Pak. Betul, ya. Iya. Baik, untuk ini saya persilahkan pada Bapak Zulkaida Akbar untuk memberi pemaparannya. Silakan Pak Zulkaida. Terima kasih. Saya share screen ya.
screen-nya bisa terlihat nggak, Bu? Terlihat, Pak. Oke. Suara saya juga jelas ya, insya Allah. Siap, jelas, Pak. Jadi terima kasih atas kesempatannya untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Saya terhormat sekali bisa bisa berdiskusi di sini ke Bapak Ibu dari Bapak Ibu guru dari Mandailing Natal. Jadi kali ini saya ingin bercerita ya tentang pengalaman saya di Amerika. Kebetulan saya ini tahun ke-8 saya di Amerika. Mudah-mudahan apa yang saya share di sini bisa ada pelajaran untuk kita semua. Jadi yang pertama saya ingin berkenalan, kemudian ingin sharing terkait dengan apa yang saya lihat di sini, bagaimana Amerika melakukan pendidikan karakter dan budayanya. Kemudian ini yang ketiga terkait sedikit pemikiran saya terkait bagaimana pendidikan berbasis budaya dan agama. Dan yang keempat, yang terakhir, karena ini kita mudah-mudahan pada Juli nanti tahun ajaran baru kita sudah kembali bertatap muka, pembelajaran tatap muka, bagaimana mempersiapkan diri ke sana. Tadi sudah diperkenalkan ya, jadi saya aslinya Purwokerto, kota kecil di Jawa Tengah. Kemudian setelah SMA merantau ke Bandung. Setelah beberapa tahun setelah lulus sempat mengajar di STKIP Surya sebelum saya ke Amerika, tepatnya di Florida State University untuk mengambil S2 dan S3. Di bidang saya fisika nuklir dan partikel. Alhamdulillah lulus 3 tahun lalu ya, tahun 2018. Kemudian sampai sekarang saya kerja sebagai peneliti di University of Virginia. Jadi yang pertama disclaimer ya Bu, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya background utama saya ini bukan pendidikan. Jadi pertama pengen cerita saja kalau background utama saya sebenarnya adalah peneliti di bidang fisika nuklir dan partikel. Jadi ini sedikit gambaran tentang tempat riset saya. Kalau kemarin-kemarin kan, bukan kemarin-kemarin ya, kira-kira beberapa tahun lalu kan di media sempat booming itu yang namanya God particle gitu. Partikel Tuhan dan sebagainya, itu hanya gimmick media saja sebenarnya. Nah, pada ini mirip dengan penelitian tentang itu. Pada intinya ini adalah pemercepat partikel, di mana partikel itu dipercepat hingga memiliki energi sampai triliun elektron volt sebelum ditembakkan. Nah, tapi saya tidak ingin cerita tentang fisika di sini ya. Yang saya ingin ceritakan di sini adalah karena ini laboratorium yang sangat besar, maka peneliti-penelitinya itu dari seluruh dunia berkumpul di sini, tidak hanya dari Amerika saja, dari Eropa, dari Cina dan sebagainya. Nah, karena di sini saya bertemu dengan peneliti dari berbagai negara, pertemuan ini membuat saya belajar keunikan dan karakter peneliti yang sangat beragam dan termasuk ragam budaya yang sangat bervariasi antar negara gitu. Dan selama 8 tahun di sini saya jadi belajar bagaimana karakter-karakter individu itu terbentuk dari budaya dari negaranya masing-masing gitu. Jadi bagaimana orang Jerman bisa berbeda dengan orang Amerika, berbeda dengan orang Rusia, dengan orang Jepang dan sebagainya. Nah, masing-masing negara punya karakter-karakter yang unggul, punya karakter unggulnya masing-masing. Nah, itu yang saya secara informal itu saya pelajari selama 8 tahun ini. Nah, ini sebagai ilustrasinya ya. Jadi yang ini jadi pengalaman 8 tahun ini mengkonfirmasi salah satunya peta ini, peta bagaimana karakter orang-orang di berbagai negara kalau dilihat dari 2 hal. Ini kalau yang mendatar ini terkait dengan orang itu
suka apa ya, suka konfrontasi atau enggak gitu, suka berkonflik atau enggak, atau suka ngajak atau enggak gitu kan. Nah, makin ke arah ke kiri itu makin suka berkonfrontasi, makin ke arah ke kanan itu makin menghindar konfrontasi. Nah, kalau yang sumbu yang berdiri ini bagaimana kecenderungan orang-orang untuk mengungkapkan emosinya. Jadi kalau makin ke bawah ini orang-orangnya secara emosional itu tidak ekspresif ya, cenderung untuk menutupi emosinya. Nah, makin ke atas ini secara emosional makin ekspresif. Nah, itu yang saya pelajari, ini hanya ilustrasi saja gitu. Sebagai contoh nih, kalau di ujung kiri atas ini, orang Rusia dan orang Israel ini kan konfrontasional dan secara emosional sangat ekspresif. Jadi suka ribut lah istilahnya. Nah, berkebalikan dengan orang Jepang ini. Orang Jepang ini dia mungkin mirip seperti orang Indonesia ya, yang di ujung orang Jepang ini. Jadi secara emosional itu enggak ekspresif, suka apa ya, suka menyembunyikan perasaan lah, dan cenderung menghindar konfrontasi langsung. Jadi sangat sopan kalau kita ketemu orang Jepang gitu. Nah, kalau orang Amerika tengah-tengah lah. Jadi ya emotionally ekspresif dan suka berkonfrontasi, cuma tidak segalak orang Rusia gitu. Nah, ini hanya salah satu ilustrasi saja dari berbagai macam karakter yang saya pelajari dari orang-orang, dan satu pertanyaan yang selalu ingin saya pelajari adalah apa sih yang membuat karakter mereka unggul gitu? Apa sih kelebihan orang Jepang dibanding orang US, dibanding orang Israel misalkan, padahal mereka berada di spektrum yang berbeda terkait map ini ya. Nah, itu yang ingin saya share pertama. Yang kedua, latar belakangnya adalah saya memang bukan berlatar belakang pendidikan, tapi anak saya 3, yang bungsu lahir di sini. 2 anak saya sekolah di sini, yang 1 TK, yang 1 SD gitu. Nah, jadi saya mengamati lah bagaimana pola pembelajaran mereka di sini. Yang menarik adalah kalau dilihat kan beberapa tahun lalu Indonesia juga rame ya terkait kanon, katanya ada namanya skor PISA. PISA itu negara-negara berkembang dan negara maju dites para remajanya usia 15 tahun terkait 3 hal, yaitu science, reading atau membaca, dan matematik. Dan waktu itu yang bikin rame adalah skor PISA kita itu di Indonesia itu di jajaran bawah lah. Ya, peringkat 3 terburuk kalau nggak salah, atau peringkat 4 terbawah dari 70-an negara yang disurvei. Nomor 1-nya Cina dan Singapura, ini nomor 1 dan 2-nya. Nah, kalau Amerika itu sebenarnya peringkatnya di menengah ke atas. Ya, nggak tinggi-tinggi amat gitu. Jadi peringkat Amerika itu di sini skor PISA-nya. Nah, makanya kalau di Indonesia itu kan kemarin sempat dengar istilah kita itu fungsional illiterate ya. Jadi bukan buta huruf, tapi fungsional illiterate itu bisa baca tapi tidak memahami konteks bacaan. Tidak bisa baca, tidak memahami konteks bacaan. Nah, tapi yang menarik adalah meskipun skor PISA Amerika tidak istimewa, jadi Amerika itu peringkat berapa belas gitu kan. Jadi bukan paling tinggi gitu. Namun Amerika itu mendominasi dari sisi sains, teknologi, ekonomi, dan militer gitu. Dari sisi ekonomi aja nih, Amerika itu GDP-nya nomor 1 ya, Cina nomor 2. Nah, Amerika satu negara itu ekonominya itu sama dengan Uni Eropa satu benua gitu. Nah, itu yang juga membuat saya penasaran. Peringkat PISA-nya sebenarnya nggak istimewa amat, menengah ke atas, tapi hampir sains, teknologi itu semua peringkat 1 gitu. Ya, termasuk Zoom yang kita sedang lakukan ini juga dari Amerika juga kan asalnya gitu. Nah, yang terakhir, background saya punya background kependidikan, yaitu saya pernah mengajar di STKIP Surya ya, itu Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang didirikan oleh Pak Yohanes Surya. Beliau yang termasuk dulu mempelopori Olimpiade Fisika.
Saya dulu waktu SMA juga ikut di Olimpiade Fisika. Yang menarik adalah STKIP ini fokus untuk mendidik calon guru dari daerah tertinggal. Nah, ini termasuk siswa-siswa dari Papua pegunungan lah yang termasuk tertinggal. Nah, itu dulu sangat challenging sekali. Jadi mereka jadi mahasiswa kan otomatis berijazah SMA ya. Tapi meskipun mereka berijazah SMA, itu banyak yang matematika SD saja nggak bisa gitu. Membaca dan menulis saja nggak lancar. Ya memang mengagetkan karena kalau di Papua, apalagi Papua yang gunung sana ya itu nggak ada istilah naik kelas. 6 kelas itu gurunya bisa cuma satu aja gitu. Satu guru ngajar sekaligus 6 kelas gitu. Jadi dan nggak ada istilah naik kelas karena kalau sampai nggak dinaikkan kelas ya bisa ngamuk bawa tombak gitu. Jadi guru pun tidak berani untuk tidak naikkan kelas mereka gitu. Nah ini saya dulu pernah di institusi ini sangat-sangat menantang sekali karena kemudian kita mendevelop kurikulum yang memang sangat ambisius sekali ya. Jadi kurikulum matematika SD, SMP, dan SMA itu dikompres untuk 1 tahun aja. Dalam waktu 1 tahun itu dikompres matrikulasinya. Yang menarik berhasil juga gitu. Nah ini background saya tentang kependidikan sebelum saya berangkat ke Amerika. Nah kemudian, sebelum saya lanjut, Ibu moderator, nanti tolong saya diingatkan kalau sudah 25 menit atau 30 menit ya waktunya. Jadi kalau terkait spektrum pendidikan, kalau berbicara pendidikan karakter itu kan sangat-sangat luas ya spektrumnya. Jadi tidak melihat dari sudut aspek psikologi atau apapun, saya hanya melihat dari apa yang terlihat oleh di mata, apa yang membedakan di sini dengan di Indonesia gitu, untuk bisa kita pelajari, apa yang bisa kita tiru, apa yang tidak bisa kita tiru, apa yang bisa kita modifikasi. Jadi saya melis ada 10 keyword atau kata kunci dari pendidikan karakter di US yang setidaknya yang saya lihat ya selama 8 tahun ini. Yang pertama adalah orang di sini itu sangat menghargai kebaruan atau inovasi dan kreativitas. Nah, ini kalau saya bandingkan dengan saya kecil dulu, jadi ada teman saya bilang gini, kita harus mulai mengajarkan ke anak-anak kita bahwa yang namanya cita-cita itu harusnya kata kerja, bukan kata benda gitu. Jadi waktu saya kecil dulu kan dari TK gitu kan, kalau orang apa cita-citanya gitu kan, kayaknya semua anak TK dan SD waktu kecil itu cita-citanya seragam gitu. Jadi ABRI, jadi polisi, jadi presiden, apalagi ya, itu yang populer gitu, kayak nggak ada pilihan yang lain gitu. Nah, itu kan kalau dalam bahasa Indonesia itu kan kata benda ya. Nah, di sini orang diajarkan untuk memiliki cita-cita itu kata kerja. Kata kerja itu membuat, misalkan ya, membuat, menciptakan gitu kan. Nah, seperti kayak kalau anak saya ditanya cita-citanya apa, anak saya bilang cita-citanya adalah ingin membuat kereta yang bisa terbang gitu. Jadi kereta yang bisa terbang. Nah ini hal yang sepele tapi menghargai kebaruan itu hal yang ditekankan di sini gitu. Makanya banyak hal-hal teknologi lahir di sini karena dari kecil orang tidak anak-anak tidak terpaku pada sesuatu yang sudah pakem gitu. Kreativitas dihargai, membuat hal yang baru dihargai. Nah, poin yang kedua itu critical thinking ya. Critical thinking itu kan simpelnya adalah kalau saya lihat PR-nya anak-anak itu sebenarnya bukan PR ya, karena PR resmi baru ada di kelas 3 gitu. Nah, sekarang anak saya pas baru kelas 3, baru kecil itu pertanyaan-pertanyaannya itu banyak yang open question, pertanyaan terbuka. Jadi pertanyaan kenapa, kata mengapa itu lebih banyak ditonjolkan daripada kata bagaimana gitu. Jadi mengajak anak untuk bertanya. Pertanyaan itu sangat dihargai gitu. Jadi kan katanya tidak ada pertanyaan yang bodoh ya. Jadi benar-benar dihargai. Memang ini akan merepotkan untuk situasi di Indonesia yang satu guru muridnya 50 gitu ya. Memang ini hal yang sangat menantang gitu. Karena kan harus melayani diskusi segala macam kan dengan pertanyaan yang terbuka itu. Nah, yang ketiga ini adalah kepercayaan diri ya.
courage itu kayak apa ya? Bisa dibilang gairah untuk bertindak lah dan kepercayaan diri. Nah ini juga hal yang sangat ditekankan. Jadi anak-anak sangat ditekankan untuk istilahnya speak up, untuk berbicara dan untuk percaya diri. Makanya di sini banyak proyek-proyek, banyak kegiatan ekstrakurikuler. Pilihannya banyak sekali, tujuannya untuk mengepus kepercayaan diri siswa. Nah yang keempat dan yang kelima mungkin saya gabung saja ya. Jadi budaya apresiatif ini sangat besar sekali. Jadi satu prinsip yang saya pelajari di sini adalah mengedepankan apresiasi dibanding kritik itu. Itu mungkin yang agak kurang di Indonesia ya, di mana kritik lebih dikedepankan dibanding budaya apresiasi. Ini hal yang membuat saya sangat penasaran. Jadi begitu saya sampai sini, saya bertemu dengan orang-orang Indonesia lain. Sebenarnya kalau dari skill individu, Indonesia itu nggak kalah sebenarnya. Saya ngobrol dengan teman-teman saya yang jadi dosen di Malaysia misalkan kan, dan saya juga pernah ke Malaysia gitu. Saya sampai pulang dari Malaysia itu saya membuat satu teori gitu. Jadi satu orang Indonesia itu sebenarnya setara dengan satu orang Jepang gitu, dan lebih unggul daripada satu orang Malaysia gitu. Tapi 3 orang Malaysia itu akan lebih unggul daripada 3 orang Indonesia. Karena saya sudah berkeliling sudah lihat kiprah orang-orang Indonesia di berbagai negara ya. Mereka sangat unggul, skillnya sangat ahli gitu. Tapi begitu kumpul, jadinya ribut gitu. Jadi tidak bisa bekerja sama dengan baik lah. Nah ini yang salah satunya adalah karena kita lebih sering mengedepankan kritik dibanding budaya apresiasi. Nah budaya apresiasi ini yang ditekankan di sini dari kecil gitu kan. Anak kecil melakukan hal yang bagus, membantu mamahnya, good job gitu, great job, hal-hal seperti itu gitu. Jadi sangat mudah untuk memuji, sangat mudah untuk mengapresiasi, dan hal itu yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Nah ini berbagai quote yang mengilustrasikan apa yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Jadi the art of teaching is the art of assisting discovery gitu. Jadi bukan kita menjejalkan pengetahuan kepada siswa, tapi kita mengajak siswa untuk bersama-sama menemukan pengetahuan gitu. Nah saya nggak tahu ya padanan dalam dunia pendidikan konsep ini seperti apa, tapi saya yakin sudah ada konsep seperti ini di ilmu-ilmu kependidikan. Nah ini tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn gitu. Jadi kalau Anda mengatakan ke saya, ya saya akan lupa gitu. Anda ajarkan ke saya ingat gitu. Jadi kalau Anda involve me, artinya benar-benar mengajak saya and I learn, saya akan belajar sesungguhnya gitu. Nah itu hanya beberapa ilustrasi ya. Saya tambahkan juga 5 keyword yang lain yang menjadi ciri khas pendidikan karakter di Amerika. Yang pertama itu Amerika sangat diverse ya. Jadi itu bahasa Amerika doang taraha. Hah? Ini gitu bahasa Ramunyu. Oh, bebek bebek doang. Jaringan. halo jadi Pero bahasa Ramunyu begitu, Bay. Amerika itu sangat diverse ya, diverse itu sangat beraneka ragam itu, mirip seperti di Indonesia sebenarnya ya. Di sini keberagaman itu sangat dihargai, sangat diselebrate. Misalkan kayak kemarin itu ada, terutama Amerika yang sempat terjadi masalah konflik ras ya. Jadi kemarin misalkan ada 1 bulan like celebration gitu, selebrasi kepada istilahnya kayak festival untuk menghargai pencapaian orang-orang kulit hitam gitu, African American. Nah, yang ketujuh ini adalah olahraga dan hobi ya. Jadi ada satu hal yang sangat berbeda di sini yang saya baru belajar di sini gitu. Kalau di Indonesia itu kan hobi diidentikan sebagai sesuatu yang kita kerjakan di waktu luang. Nah, sedangkan di sini sebaliknya. Hobi itu adalah sesuatu yang kita sengaja meluangkan waktu untuk mengerjakannya gitu. Jadi bukan sesuatu yang oke kalau ada waktu luang dikerjakan, tapi memang sesuatu yang kita sengaja untuk membuat waktu luang untuk mengerjakannya.
Jadi kalau ada orang hobinya sepak bola, gitu, ya benar-benar diluangkan waktu untuk sepak bola gitu, atau hobinya memancing atau apapun itu sangat disupport. Makanya orang jadi apa ya? Jadi happy gitu, jadi bahagia gitu. Nah, termasuk budaya olahraga di sini juga sangat kuat sekali gitu. Jadi ada football, ada soccer, ada baseball, segala basket. Istilahnya kayak apa ya? Kalau orang Indonesia itu rame Lebaran, di sini tuh rame kalau pas final olahraga tadi, dan ini hal yang positif juga gitu. Istilahnya memasyarakatkan olahraga itu hal yang positif banget impactnya. Nah, 3 yang terakhir, jadi tentang profesional ya. Profesional itu gini. Kalau dulu waktu saya kecil itu kan orang kerja mencari uang ya. Jadi saya kerja dalam rangka mencari uang. Tapi kalau di sini pekerjaan itu sesuatu yang lebih dari sekedar mencari uang gitu. Tapi sesuatu yang memang identitas dirinya. Makanya kata-kata I'm just doing my job, good job, great job itu benar-benar sering didengungkan di sini. Memang tidak se-ekstrim di Jepang zaman dulu gitu, yang kalau orang gagal melakukan pekerjaannya kan sampai harakiri ya. Tapi di sini orang akan malu kalau misalkan dia tidak mengerjakan pekerjaannya dengan baik, dan itu sangat bagus untuk dipupuk sejak kecil gitu. Karena istilahnya apa ya? Pekerjaan itu juga menjadi bagian dari harga dirinya gitu. Jadi kalau saya ada pekerjaan, saya amanah, and istilahnya I'm not doing the job good, ya saya malu gitu. Nah, sisi sosial di Amerika itu adalah volunteer atau sukarelawan. Mereka biasanya dikasih peluang ya, anak-anak atau student itu untuk menjadi volunteer dari hal-hal kecil, dari kecil. Jadi misalkan waktu anak-anak kecil, dari mulai anak-anak kecil itu diminta untuk berjualan kue. Jadi di depan grocery store, di depan toko-toko itu suka ada anak-anak kecil yang jualan entah biskuit, entah apapun. Tentu saja ada pendampingnya ya, ditemani ada pendampingnya. Nanti uangnya disumbangkan. Nah, itu hal yang bagus mulai dari kecil. Berjualan, nanti uangnya disumbangkan. Sampai ke yang anak-anak yang lebih gede itu ada yang volunteer di perpustakaan, dan yang keren, yang bagus banget di sini, kemarin saya sempat cerita itu, karena tempat saya tinggal, kotanya ini kan banyak sekali imigran dari negara-negara Timur Tengah yang berkonflik gitu. Karena mereka berkonflik dari Suriah misalkan, dari Afghanistan ke sini, itu banyak yang ke sini tidak bisa bahasa Inggris dan sudah bertahun-tahun nggak sekolah karena situasi perang di Afghanistan dan di Suriah itu gitu. Nah, akhirnya ada mereka membuat organisasi sukarelawan namanya Literasi Volunteer of Charlottesville gitu. Nah, mereka yang ngajari mereka baca bahasa Inggris maksudnya, termasuk memberikan pelajaran-pelajaran dasar untuk mereka bisa mencari kerja. Karena mereka sudah bertahun-tahun nggak sekolah itu. Jadi volunteer atau sukarelawan di sini sangat subur gitu dengan berbagai jenisnya gitu. Dan itu dari kecil sudah dibudayakan, mulai dari mereka disuruh jualan di depan toko, uangnya nanti untuk disumbangkan. Nah, yang terakhir, mohon maaf ini sudah setengah jam belum? Belum, Pak. Kurang lebih 7 menit lagi masih ada waktu, Pak. Oke, siap-siap. Jadi, saya kan dulu waktu PhD itu pembimbing saya orang Jerman ya. Jadi ada hal yang menarik gitu kalau orang Jerman. Kalau orang Jerman itu produktivitasnya sangat tinggi dan sangat efisien gitu. Jadi kalau misalkan jam 8 masuk kantor, ya masuk kantor, itu di laptopnya itu dia nggak buka YouTube, dia nggak angkat telepon, dia nggak buka HP gitu. Memang benar-benar kerja full. Pikirannya nggak terdistrak apapun gitu. Saya aja nggak bisa gitu. Meskipun saya 5 tahun belajar sama profesor saya, kalau saya di laptop itu ya pasti buka YouTube, buka Facebook, buka WhatsApp dan sebagainya gitu. Nah, tapi jam 12 tank ya dia istirahat. Memang beneran hanya makan gitu kan. Jam 5 tank ya sudah, begitu nyampe rumah ya dia nggak sentuh pekerjaan sama sekali gitu. Jadi ada batas yang jelas kapan dia kerja, kapan dia untuk keluarga gitu. Nah, itu yang saya suka dari orang Jerman itu. Dan
sangat terstruktur profesor saya itu. Jadi kata-kata favoritnya tuh checklist, kemudian rencana gitu kan. Pokoknya stereotip orang Jerman lah. Nah kalau orang Cina itu kerja kerasnya luar biasa. Teman-teman saya orang Cina itu beneran lah kalau mereka itu belasan jam kayaknya kerja sehari gitu. Jadi saya dulu mengidam-idamkan gini, kalau misalkan kita bisa kerja seefisien Jerman, kemudian sekreatif orang Amerika, dan sekeras orang Cina, wah kita itu akan jadi negara superpower gitu kan. Nah, tapi kemudian, nah ini poin yang saya penting, mungkin saya butuh 10 menit untuk menjelaskan ini ya. Jadi, poin pentingnya adalah kita tidak harus berkiblat kepada negara lain gitu, karena ada lubang besar yang menganga dari apa yang saya ceritakan tadi gitu. Jadi, contohnya ini grafik tentang angka bunuh diri ya. Jadi, meskipun kelihatannya negara-negara lain itu sangat maju, tapi ada fondasi yang rapuh. Teman saya tuh banyak teman-teman dekat saya yang harus minum pil antidepresan gitu kan, sudah berpikir suicide gitu kan, gara-gara konflik apa gitu, dan memang betul kalau dilihat di peta ini negara-negara maju itu ini merah ya atau gelap lah. Jadi tingkat bunuh dirinya tinggi sekali gitu compare dengan Indonesia. Jadi seakan-akan tidak bahagia kan. Nah, itu hanya salah satu hal tidak baik yang membuat bahwa beberapa hal yang bagus di luar itu tidak serta-merta harus kita implementasikan di Indonesia. Nah, Indonesia ini, pendidikan Indonesia itu tak boleh lepas dari akar budaya, agama, dan kesetimbangan gitu. Karena gini, waktu saya berpikir ya, karena kalau kita kaitkan dengan konteks budaya atau agama, sebenarnya semua kena gitu. Semua ada dasarnya. Contohnya gini, kalau misalkan kita berbicara masalah produktivitasnya Jerman ya, kalau di Islam itu kan ada kan ya, di surat Al-Insyirah itu, saya bukan ahli agama, tapi saya kan ada surat Alam Nasroh Laka Sodro kan ada ayat kan, jika kamu sudah selesai mengerjakan sesuatu, kerjakanlah sesuatu yang lain gitu kan. Inna ma'al usri yusro wa inna ma'al usri yusro gitu. Itu kan satu ayat yang saya waktu itu sangat tertohok ya. Ini kan inti dari produktivitas itu ini gitu. Jangan menunda, setelah selesai satu hal ya kerjakan hal yang lain gitu kan. Lalu saya membayangkan kan, malam-malam di sepertiga malam terakhir kita disuruh bangun gitu. Disuruh bangun itu menurut penelitian itu adalah waktu yang sangat berharga untuk kreatif idea, untuk kita berpikir gitu kan. Kemudian subuh kan, setelah bangun subuh, kita dianjurkan untuk tidak tidur sampai waktu syuruk. Dan memang betul itu waktu yang saya dalam riset itu ide-ide besar saya itu muncul di waktu-waktu itu gitu. Antara subuh sampai syuruk gitu kan. Makanya kan kita nggak boleh tidur sebenarnya waktu itu kan. Kemudian bekerja, pagi itu sudah menyiapkan, jam 6 sudah memplanning, hari ini saya mau ngapain, kerja full, jam 12, duhur istirahat, kalau sempat tidur sejenak gitu. Nah, itu adalah hal-hal kecil yang kemudian tentang yang sebenarnya sudah ada loh di akar agama dan budaya kita gitu. Itu terkait dengan produktivitas gitu. Terkait profesional, itu saya ingat cerita ya, saya baca cerita. Jadi suatu saat tuh ada orang ngeluh gitu ke Imam Syafi'i gitu. Gak bahagia gitu kan, kayaknya kurang aja kan. Lalu Imam Syafi'i bilang, kamu digaji berapa gitu, misalkan 5 real gitu misalkan kan. Kamu minta bosmu untuk nurunin gajimu gitu kan. Bingung dia kan, lalu dia minta gajinya diturunin jadi 4 real gitu. Lalu masih kurang bahagia gitu kan, turunin lagi gitu kan. Lalu diturunin lagi jadi 3 real gitu. Nah, begitu diturunin jadi 3 real, itu kok malah jadi bahagia gitu kan. Terus kata Imam Syafi'i, jadi soalnya nggak berkah. 2 real yang lain itu tidak berkah gitu. Karena kamu bekerja itu tidak sepantaran dengan istilahnya dengan pendapatan yang kamu dapat gitu. Nah, kalau nggak berkah itu biasanya kan jadi penyakit ya. Nah, tapi sebaliknya gitu kan, kalau misalkan saya bekerja full, melebihi apa yang saya dapat, misalkan nih, gaji saya 5 juta, tapi saya bekerja seakan-akan gaji saya 10 juta gitu. Maka yang 5 juta yang itu jadi keberkahan, jadi rezeki lain yang nggak disangka-sangka gitu kan.
Nah, itu kan ajaran Islam yang sangat mendasar untuk terkait kita berprofesional, bekerja dengan profesional, bekerja dengan baik, tidak menyalahi kewenangan dan sebagainya gitu. Nah, ini karena waktunya sudah Ya, singkat. baik. Ya, waktunya tinggal 2 menit lagi, Pak. Oke, jadi sebagai penutup ya, untuk menuju new normal, menjadi guru berdaya ini. Jadi ini quote yang sangat sudah kita sering ya. Jadi the mediocre teacher tell, the good teacher explain, the superior teacher demonstrate, and the great teacher inspire. Jadi dan ini saya dedikasikan untuk guru saya dulu karena ya saya ketemu dengan guru saya yang sangat menginspirasi saya hingga sampai saat ini gitu kan di Purwokerto, dan itu ya itulah pendidikan dan guru itu membuat efek itu benar-benar sampai apa ya, seumur hidup lah. Saya sampai sekarang masih sangat berterima kasih pada guru saya dulu di Purwokerto yang menginspirasi saya gitu, bahwa di Bandung ada kampus namanya ITB loh, di Amerika ada kampus besar, ada penelitian nuklir dan sebagainya gitu. Nah, itu mungkin terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Zulkaidah Akbar. Good job. Ya, untuk sesi kita yang pertama, saya akan beri waktu bagi para partisipan kita 15 menit untuk sesi tanya jawab. Dan saya beritahukan, saya ucapkan terima kasih sekali sebesar-besar kepada Pak Zulkaidah Akbar yang telah memfasilitasi kita untuk penggunaan Zoom. Baik, bagi para partisipan yang ingin bertanya kepada narasumber kita yang pertama, Bapak Zulkaidah Akbar, saya persilakan. Boleh melambai ke layar. Dan bisa juga menulis pertanyaannya di chat, di kolom chat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau nanya ya? Ya, silakan Ibu bertanya. Begini Bu, tadi saya sudah mendengar penjelasan dari Pak Zulkaidah Akbar tentang berbagai karakter di berbagai negara, untuk di berbagai negara yang pernah dilalui Bapak itu. Nah, sekarang masalahnya kita gini Bu, kita ini terutama kita ya yang ada di Kabupaten Mandailing Natal dan berada jauh dari jauh lah gitu ya dari kota dan sebagainya. Kita ingin sekali mengubah karakter dan pola pikir anak-anak didik kita itu agar mereka bisa berpikiran jauh ke depan misalnya. Tidak hanya mengutamakan hal yang biasa. Jadi karena kita sering gini Bu, kita itu Pak kan sering bicara sama anak-anak kita. Jangan begini, ini kan sudah kebiasaan kita kan seperti ini gitu. Nah, saya ingin nanya, gimana sih caranya kita yang lebih efisien agar kita bisa merubah pola pikir anak-anak itu sehingga bisa mereka berpikiran tidak lagi seperti menggunakan kata biasanya kan begini, yang begitu itu Pak. Ya, jadi ini langsung dijawab saja. Jadi guru, terima kasih, silakan Pak Zulkaidah. Jadi guru saya itu namanya Pak Sukatmo ya, dia yang sangat berjasa mengantarkan saya di titik ini. Itu guru di Purwokerto. Waktu itu dia bilang gini Bu tentang biasa tadi. Dia nanya sederhana sekali. Kamu ini mau jadi orang biasa atau mau jadi orang luar biasa? Kata guru saya. Terus saya bilang, saya mau jadi orang luar biasa dong. Terus kata Pak Kato sederhana sekali. Kalau kamu mau jadi orang luar biasa, berarti kamu harus berpikir tidak seperti orang biasa berpikir, makan tidak seperti orang biasa makan, tidur tidak seperti orang biasa tidur, bertindak tidak seperti orang biasa bertindak gitu. Itu kata guru saya gitu. Jadi kalau kamu berpikir seperti orang biasa berpikir, ya pencapaianmu sama seperti orang biasa rata-rata gitu kan.
Kalau saya berpikir seperti rata-rata orang Purwokerto berpikir, ya pencapaian saya akan sama seperti rata-rata orang Purwokerto gitu. Kalau saya mau lebih tinggi dari itu, ya saya harus berpikir lebih tinggi dari rata-rata itu. Jadi itu sih Bu, itu kata guru saya yang sangat-sangat menancap sekali sampai detik ini ya. Jadi kalau kamu mau jadi orang luar biasa, kamu harus berpikir tidak seperti orang biasa berpikir, bertindak tidak seperti orang biasa bertindak. Bahkan dibilang ini, tidur pun tidak seperti orang biasa tidur gitu. Itu yang sampai sekarang masih terhunjam terus, Bro. Terus yang kedua, Bu, kalau misalkan, ini saya menawarkan kalau misalkan Ibu pengen saya dan teman-teman saya sharing gitu kan ke Ibu, ke siswa-siswa Ibu atau ke semuanya lah, saya bersedia gitu. Karena saya di ITB juga punya banyak teman-teman yang tersebar di kasaran, kalau bahasa Jawanya sudah jadi orang gitu ya. Mudah-mudahan kita siap bantu untuk memberikan inspirasi ke siswa-siswa Bapak Ibu sekalian gitu. Nanti bisa kontak saya, nanti saya akan bantu untuk teman-teman saya untuk memberi inspirasi juga gitu. Ini alamat Terima kasih Pak Zulkaida. Ya, ini alamat emailnya saya tulis di chat ya. Bisa email saya nih. Nah, itu alamat emailnya. Jadi itu Bu, jawaban saya kata guru saya. Dan kalau ada yang perlu ditambahkan, saya siap ngobrol langsung ke siswa-siswa Ibu. Gitu. Terima kasih Terima Pak. kasih sekali. Baik, untuk penanya berikutnya, saya mohon untuk langsung pada pertanyaan, ya, untuk tidak lagi memberi penjelasan atau dipaparkan. Jadi langsung to the point, langsung pertanyaannya. Untuk mempersingkat waktu. Baik, untuk penanya berikutnya, saya persilakan. Oke, dari ruangan ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Zulkaida Akbar, saya dari Kepala D2 Persatuan bertanya. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak tadi, pola pikir kita utamanya sebagai guru lah dulu, atau sebagai pekerja di Indonesia, berbeda dengan di Jerman. Di Jerman seperti yang disampaikan oleh Bapak, bahwa waktu kerja, waktu main HP, ya main HP. Tapi yang jelas, kalau saya melihat dan menggambar, bahwa di Indonesia kita ini hampir seperti saya lagi melihat guru-guru saya di sekolah sambil mengajar, HP jalan terus, WA jalan terus. Oleh karena itu, bagaimana solusi yang terbaik? Kami harap kepada Bapak agar memberi masukan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya apa yang Bapak sampaikan itu masalah umum ya Pak. Jadi saya juga mengalami hal seperti itu. Kemudian di buku-buku sudah mengulas seperti itu. Ini kita memang hidup di zaman yang penuh distraksi katanya. Nah ini teknisnya gini. Kalau saya melatihnya gini kan, kadang-kadang kan itu kayak kecanduan ya, lama-lama kan jadi kecanduan kan. Nah kalau saya mulainya dari 25 Pak. Saya memaksa untuk 20 menit bekerja tanpa membuka Facebook atau HP atau apapun. Konsisten 20 menit, kemudian istirahat 5 menit. 5 menit itu ya untuk membuka HP, untuk apa gitu kan. Nah itu saya coba sampai konsisten 25 rumusnya. Nah setelah berhasil, saya tingkatkan 1 jam 10 menit. Jadi saya berusaha 1 jam untuk pokoknya 1 jam nggak lihat HP, nggak apa, saya benar-benar kerja, benar-benar baca atau apapun gitu kan. 1 jam berhasil, 10 menit
entah dengerin lagu, entah ngapain gitu kan. Nah, saya tingkatkan terus. Goal saya itu pun belum berhasil, Pak. Goal saya 4 jam tanpa henti itu pun belum berhasil. Ini saya sedang berikhtiar karena saya pun punya masalah yang sama karena semua orang mengalami masalah yang sama. Kita hidup di era penuh distraksi gitu. Tapi yaitu solusinya mulai dari 20 menit full konsentrasi, 5 menit yang lain-lain. Setelah berhasil tingkatkan. Terserah nanti tingkatannya gimana. Kalau saya dulu 1 jam 10, 1 jam kerja, 10 menit lain-lain. Nah, ini sedang saya tingkatkan terus sampai level seperti profesor saya. Jam 8 sampai jam 12. Jam 8 masuk kerja, full kerja 4 jam, jam 12 tank, dia keluar makan gitu. Nah, itu pun saya masih belum sanggup. Ya 2 jam lah. Saya 2,5 jam itu paling maksimal gitu. Setelah itu udah boring banget gitu, udah pengen. Ya itu Pak, mungkin jawaban singkatnya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik, kita masih ada waktu 5 menit untuk sesi tanya jawab dengan Bapak Zulkaidah Akbar. Tadi kalau nggak salah ada Pak Fauzan yang ingin bertanya. Silakan Pak Fauzan. Ya, saya ingatkan sekali lagi, bagi yang ingin bertanya, kita masih ada waktu 5 menit lagi. Baik, pada Pak Zulpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Pak warahmatullahi Julpan wabarakatuh. Effendi. Masuk dong lian Saya Pak nama Julpan Effendi, ini pengawas SD. Saya hanya berpesan bagaimana kalau tadi anak sekolah disuruh jualan hasilnya untuk disumbangkan kalau di Amerika. Sementara Pak kalau kita di Indonesia kita suruh anak-anak kita jualan, perasaannya Pak seolah-olah anak kita kurang ekonomi Pak. Jadi artinya bagaimana tekniknya Pak untuk menerapkan itu di negara kita Pak yang tercinta Indonesia, khususnya di Kabupaten Dingnat. Terima kasih Pak. Ya, betul Pak. Saya setuju sekali dengan kendala. Saya bilang kendala budaya ya. Jadi di sini itu satu hal yang saya pelajari di sini adalah pemuda Indonesia itu terlambat dewasa Pak. Terlambat dewasa dalam artian seperti ini. Anak-anak S1 di sini itu sudah banyak kuliah yang membiayai sendiri meskipun orang tuanya kaya-kaya sebenarnya. Dulu waktu awal itu juga saya kok tega banget orang tuanya dokter tapi anaknya cari duit sendiri gitu. Jadi tapi memang beda ya. Kalau kuliah di sini kan tidak ada batas studi. Kalau di Indonesia kan memang 6 tahun atau 7 tahun udah drop out kan. Jadi itu biasa kuliah semester spring dan fall semester mereka kuliah. Pas summer mereka kerja. Ada yang di McD, ada yang jadi pelayan di Starbucks gitu kan. Dan budayanya memang bekerja sebagai pelayan itu bukan sesuatu hal yang mohon maaf itu bukan suatu hal yang rendah gitu. Itu hal bagus yang saya pelajari di sini gitu. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang anaknya orang-orang kaya itu summer itu mereka pada kerja di toko untuk biaya kuliah mereka sendiri gitu. Jadi usia 18 tahun itu mereka sudah sangat dewasa gitu. Dari cara ngobrolnya aja sudah sangat dewasa gitu. Dan saya telusuri ya itulah dari awal dari kecil suruh jualan dan untuk disumbangkan. Kalau menurut saya sih ini Pak, saya tidak menafikan bahwa itu nanti akan ada ucapan ya, wah ini suruh jualan ekonomi nggak mampu gitu. Kalau
justru stigma itu yang harus dilawan, Pak. Jadi suruh aja jualan biar anak mandiri. Karena itu bagus banget buat anak. Dan itu saya pelajari juga. Saya kan teman-teman saya kan bervariasi ya, dari yang mulai kaya sampai konglomerat kan. Jadi yang saya pelajari adalah, katanya kan dulu ada yang bilang kalau di Indonesia itu generasi ketiga, kekayaan itu cuma sampai pada generasi ketiga saja gitu kan. Jadi orang tuanya kaya, sawahnya banyak, anak kemudian generasi di bawahnya kemudian sawahnya dibagi anak-anaknya, generasi berikutnya sawahnya dibagi-bagi lagi, akhirnya generasi ketiga sudah habis gitu kan. Atau saya dulu susah lalu kaya, saya nggak mau anak saya jadi susah gitu. Nah, yang saya pelajari dari konglomerat-konglomerat yang saya kenal itu ke anaknya malah keras sekali gitu. Saya tahu persis. Jadi anaknya itu memang disuruh untuk struggle untuk jualan, untuk bisnis kecil-kecilan gitu kan. Nah, itu hal yang benar sebenarnya, Pak. Jadi kalau menurut saya sih terkait dengan stigma kalau jualan nggak mampu, kalau saya sendiri sih saya cuekin aja, Pak. Kalau saya pulang ke Indonesia nanti, kalau misalkan anak saya mau jualan koran, saya suruh jualan koran gitu. Kalau misalkan mau jualan serabi, saya minta jualan serabi gitu. Karena itu sangat penting sekali untuk membentuk kemandirian anak saya gitu. Kalau tetangga gimana ya? Terima kasih. Mungkin saja. Terima kasih Pak Zulkaida Akbar. Kerja part time ya Pak ya namanya. Part time. Oke, Ya. Untuk pertanyaan terakhir, saya beri kesempatan pada Pak Zulkarnain Tanjung. Silakan Pak. Terima kasih Pak Zulkaida. Saya mau nanya, arahan Bapak jalan bagi siswa kita yang Maning Natal bisa mengenyam pendidikan ke negeri Paman Sam. Saya terima kasih. Bisa Pak. Jadi nanti detailnya bisa komunikasi lebih lanjut ya. Itu emailnya kan ada di panitia. Tapi bisa Pak. Yang pertama memang sekarang itu beasiswa banyak sekali Pak. Jadi kalau saya sendiri dapat beasiswa dari kampus Florida State-nya. Jadi kalau mau ke Amerika bisa kayak saya, beasiswa dari kampusnya, kemudian ada namanya beasiswa Fulbright, kalau mau ke Jerman itu ada namanya DAAD, kalau mau ke Jepang itu ada namanya Monbusho, kalau mau ke Belanda itu ada Huygens skema gitu. Jadi pada intinya skema beasiswa itu banyak sekali, Pak. Nah, ini detailnya tentu saja tidak bisa saya sampaikan di sini ya, tapi saya siap kalau suatu saat harus berbagi dengan detail skema beasiswa seperti apa, termasuk kalau misalkan ada dari Mandailing mau sekolah di ITB nih, tapi biayanya kurang, ada loh skema namanya beasiswa bidik misi gitu kan, dari alumni ITB gitu kan, yang dari alumni ITB yang menginisiasi beasiswa itu gitu. Pada intinya banyak beasiswa, nanti mungkin kan detailnya insya Allah saya siap kalau suatu saat diundang lagi untuk berbicara detail-detail beasiswa itu, Pak. Email saya aja. Ya. Terima kasih, Pak. Masih adakah kesempatan ini kita bertanya, saya mohon. Oke, satu lagi pertanyaannya untuk Pak Zulkaida. Atas kesempatan yang masih diberikan. Assalamualaikum Pak Zulkaida. Saya ingin bertanya sedikit. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau di USA itu ilmu tidak dijejalkan seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kita tahu kurikulumnya itu terlalu banyak materi pelajaran yang harus dipelajari anak-anak. Anak-anak kita tidak fokus seperti mungkin kalau benar ini Pak, yang saya ketahui kalau di Jerman itu anak-anak belajar tidak seperti kita terlalu banyak mata pelajaran. Saya ingin memastikan saja Pak, apakah itu betul? Dan pelajaran anak-anak disesuaikan dengan karakter anak masing-masing sehingga dia bisa lebih fokus sesuai dengan kemampuannya.
Jadi saya ingin tanya Pak, kalau di Amerika karena Bapak berada di sana sekarang, bagaimana mata pelajaran anak-anak apakah seperti di Indonesia? Itu aja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan wabarakatuh. singkat dijawab ya Pak. Ya, jadi anak saya TK dan kelas 3 sekarang. Kalau jawaban singkatnya enggak, Bu. Anak saya meskipun berangkat dari rumah itu keluar jam 7.15, nyampe ke rumah itu jam 3. Jadi panjang sekali, tapi anak saya nyampe ke rumah itu happy gitu, seneng. Kayak apa ya, kalau saya lihat juga kayak main-main sih. Termasuk settingan tempat duduknya. Jadi settingan tempat duduk seperti kelas di SD itu baru mulai kelas 4, kelas 5. Kalau mulai TK mah itu kayak playground lah, jadi kayak kecil gitu kan, anak duduk saling berlingkar gitu kan. Jadi sangat tapi kalau gini, karena ini waktunya tinggal sedikit ya, jadi mungkin satu hal saja yang ingin saya bagi adalah di sini sangat menitik beratkan pada baca, pada literasi, karena mereka punya sistem yang bagus, ada level-levelnya gitu kan, metode lexical scaling atau apa gitu kan. Jadi anak 5 tahun ini loh, mereka sudah ada bacaan buku A, B, C, D, F, G, ini untuk anak 5 tahun. Nanti anak 6 tahun bacaan bukunya A, B, C, D, F, G gitu kan. Ada pembagian bertingkat sampai level kalau anak SMA berarti nanti kamu harus baca buku yang levelnya pemenang Pulitzer Prize. Itu mungkin jawaban singkatnya ya Bu ya. Jadi, Ibu. Terima kasih Pak. Mohon Pak Zulkaidah nanti agar tidak mengeluarkan room dulu ya Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama yaitu Bapak Zulkaidah Akbar yang telah memberikan paparannya.